Pembahasan internal perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif bisa lebih banyak menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Disebutkan dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI bahwa prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga. Dalam usulan revisi Undang-Undang TNI, prajurit aktif TNI diharapkan bisa duduk di 18 kementerian lembaga, ditambah kementerian lain yang membutuhkan. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Bintoro, Selasa, 9 Mei 2023, mengatakan, Mabes TNI sedang menyiapkan posisi atau sikap terkait revisi Undang-Undang TNI. Dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda, Julius Wijojono, juga membenarkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan internal. Namun, pembahasan tersebut belum tuntas. Usulan TNI tersebut, menurut Julius, berlandaskan kenyataan bahwa banyak prajurit aktif TNI yang memiliki wawasan tentang kepentingan nasional serta keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Berbagai pembinaan fisik yang dialami prajurit TNI sejak muda membuat tenaganya masih bisa dimanfaatkan kementerian dan lembaga. Ia menjelaskan bahwa kehadiran prajurit aktif itu akan memberikan kontribusi yang membuat kinerja kementerian dan lembaga lebih baik. Dalam dokumen presentasi seperti yang dilansir dari Kompas, terlihat ada tambahan 8 kementerian lembaga di mana prajurit aktif bisa duduk menjabat, dari sebelumnya hanya 10 kementerian atau lembaga. Prajurit aktif juga bisa masuk ke kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit TNI sesuai kebijakan Presiden. Tambahan ke-8 kementerian atau lembaga itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, serta opsi terbuka untuk kementerian lain. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf memberi respons terkait hal ini. Menurutnya, ketika revisi Undang-Undang TNI memberikan lebih banyak ruang untuk TNI menduduki jabatan di instansi sipil kementerian dan lembaga, hal itu membuat dui fungsi ABRI kembali lagi. Di sisi lain, menempatkan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara juga akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Al-Araf mengingatkan, di masa lalu dengan dasar doktrin dui fungsi ABRI, militer di masa itu terlibat dalam politik praktis dan salah satunya dapat menduduki jabatan sipil di kementerian, DPR, dan kepala daerah. Doktor di bidang hukum ini berpendapat, perluasan jabatan dalam draft revisi Undang-Undang TNI itu akan dapat membuka ruang baru bagi TNI untuk berpolitik. Ia mengatakan, di negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara. Militer dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk perang. Militer tidak dirancang untuk menduduki jabatan-jabatan sipil yang tanpa batas itu sebagaimana tertuang dalam draft rencana revisi Undang-Undang TNI.